Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Seperti biasa, mari kita bahas kejadian menarik yang ada di episode terbaru Kumo Daisuga Nanika atau episode 16-nya. Sekalian gue mau ceritakan dengan detail mengenai gabungan serangan antara pahlawan dan Raja Iblis sebelumnya yang akhirnya menewaskan semua murid yang ada di kelas kecuali D. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Di awal episode, kita bisa melihat ekspresi Kumoko yang mengetahui semua statnya naik drastis dan memiliki keabadian setelah berevolusi menjadi Zanahoroa. Dan sebelumnya udah gue jelasin sih, kalau di Zanahoroa dia mendapat keabadian untuk menutupi seluruh kekurangan di evolusi sebelumnya. Khususnya saat dia menggunakan sirot dan korosi, tidak perlu takut hancur lagi sebagian tubuhnya. Karena keunggulan Zanahoroa memang pada atribut rod dan keabadian. Jadi mau tubuhnya hancur pun, Kumoko tidak akan mati dan akan kembali utuh seperti semula. Kecuali kalau terkena serangan yang sudah tidak terkait dengan sistem atau seperti serangan Potimas. Dan sihir abis milik Ariel yang bisa langsung melenyapkan jiwa dan akarnya. Dua hal itu masih bisa membunuh Kumoko di wujud Zanahoroa. Kumoko juga mendapat banyak keterampilan resistensi seperti banyak kemampuan nullifikasi, misalnya penolakan terhadap rasa lelah, ngantuk, nyeri, dan masih banyak lainnya. Jadi mau dia nggak tidur pun nggak masalah, dia akan tetap dalam kondisi fit. Tapi tetap bisa merasakan enaknya tidur kalau Kumoko pengen tidur. Lalu dia juga mendapat banyak gelar baru, tapi kenapa dia malah kaget? Padahal semua gelar itu memang mencerminkan tindakan Kumoko. Tak berperasaan iya, dia emang kejam dan nggak pandang bulu. Pembantaian monster iya, bahkan manusia pun bakalan dia bantai kalau rewel, sekaligus farming XP. Tapi di sini belum mendapat gelar itu deh guys. Nanti kalau udah masuk tragedi Zatona dan melakukan pembantaian besar-besaran, bakalan dapat gelar pembantaian manusia Kumoko. Monster Malapetaka, iya dari evolusi desain juga udah dapat gelar itu. Dan sang juara, dia emang yang paling juara sih. Dan menjadi satu-satunya jenis monster Zanahoroa yang pernah ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah beberapa lama, akhirnya D menghubungi Kumoko lagi dan itu bisa diartikan kalau Kumoko akan mendapat tantangan besar ke depannya. Lama-lama juga Kumoko bakalan paham kalau setiap D menghubunginya pasti akan terjadi sesuatu entah apapun itu. Suara D emang indah ya guys. Di light novelnya juga banyak dijelaskan kalau siapapun yang mendengar suara D akan langsung menyadari kalau makhluk yang memiliki suara itu bukan makhluk sembarangan. Dan mereka sama sekali tidak bisa merasakan adanya perasaan di dalam suara itu. Suara D itu digambarkan dingin, hampa, dan menakutkan, tapi bagi kalian malah indah. Untung dulu Wakabahiro nggak pernah ngomong ya waktu masih jadi murid sekolahan. Di sini dibilang hanya ingin mengucapkan selamat pada Kumoko karena berhasil mencapai evolusi Zanahoroa. Dan karena suasana hati D sedang dalam keadaan baik, dia memberikan hadiah pada Kumoko untuk boleh menanyakan apapun. Akhirnya Kumoko menanyakan kenapa dirinya direinkarnasi ke dunia itu. Dan D akhirnya menjelaskan kejadian yang terjadi di kelas sebelum para murid dan guru mati. Cuma ada satu hal yang belum dijawab oleh D, yaitu nama dia sewaktu menjadi murid. Kumoko malah jadi bertanya-tanya dan berusaha mengingat siapa itu D, karena D bilang dia adalah teman sekelas yang juga ada di kelas itu sewaktu kejadian. Tapi untung gak dijawab sama D. Biar nanti Kumoko yang bakal tahu sendiri dan OTW ke Jepang untuk menemui Wakabahiro yang asli dan melihat wajahnya sendiri dalam versi lain. Tapi penjelasan D yang lain jujur loh guys. Kan emang cuma ada 25 orang yang mati termasuk Oka Sensei dan Kumoko emang cuma laba-laba jadi nggak masuk hitungan murid. Namun dalam catatan jiwa, Kumoko dicatat sebagai pemilik jiwa Wakabahiro agar tidak menimbulkan kecurigaan pada dewa tertinggi lain. Alasannya kalian bisa tonton video gue yang ini. Di situ udah gue jelasin semuanya. D juga jujur kalau semua reinkarnator mengikuti frekuensi jiwa mereka dan terlahir sebagai apa. Dan karena frekuensi yang paling cocok untuk Kumoko adalah laba-laba, ya dia terlahir sebagai Kumoko atau laba-laba wanita kalau diartikan. Tapi kalau D dibilang bertanggung jawab dengan mereinkarnasi mereka kurang tepat sih. Faktanya D cuma ingin membuat dirinya terhibur dengan mengamati mereka di dunia baru. Oke, mari kita bahas gabungan serangan Raja Iblis dan pahlawan kenapa ditujukan pada D dan bisa sampai ke Jepang. Awal dari semua ini tidak lain biang keroknya adalah si kampret Potimas dan ada sedikit campur tangan dari Dewi Sariel.
Dan itu sebenarnya kejadian yang sangat fatal bagi kondisi dunia baru. Karena serangan yang digunakan oleh pahlawan dan Raja Iblis menggunakan energi MA yang sangat besar. Otomatis dengan terbuangnya energi MA yang sangat besar membuat dunia baru lebih cepat mengalami masa sekaratnya. Jadi ada dua faktor besar yang membuat dunia itu lebih cepat mengalami masa sekaratnya. Pertama, tentu saja ulah Potimas, dan kedua, serangan ini yang juga ada campur tangan Potimas. Tetap aja ketemunya si kampret Potimas. Tapi lucunya Potimas malah nggak tahu kalau serangan dahsyat itu sampai ke Jepang. Dan Potimas itu nggak kenal dia taunya cuma samar-samar. Jadi gini guys. Waktu itu satu-satunya orang yang dianggap Potimas sebagai ancaman terbesar adalah Dewa Gulie. Kalau Ariel sih malah nggak dianggap sebagai ancaman yang mematikan oleh Potimas. Bahkan Potimas sampai membuat penghalang yang sangat kuat untuk berlindung agar Gulie tidak menghalanginya. Dan karena Potimas ingin menyingkirkan Gulie, jadi dia memanfaatkan kebodohan Raja Iblis dan pahlawan. Karena mereka berdua yang memiliki kekuatan terbesar. Yaitu dengan menghasut mereka dan membuat mereka berdua yakin kalau cara untuk mengakhiri peperangan dan menyelamatkan dunia adalah dengan membunuh administrator dunia atau Dewa Gulie. Dan bodohnya mereka terhasut oleh Potimas. Tapi ini Raja Iblis sebelum Ariel dan pahlawan sebelum Julius guys. Lalu akhirnya mereka berdua menggabungkan serangan yang bisa melintasi ruang dan waktu menggunakan energi MA yang sangat besar dan mengirim serangan itu langsung pada Gulie. Tapi Dewi Saril yang mengetahui Dewa Bucinya terancam tentu saja nggak tinggal diam. Jadi akhirnya Dewi Saril mengubah arah serangan itu menjadi ke arah Di dan meledak di kelas yang akhirnya menewaskan para murid. Karena Di kan udah pasti bisa mengatasi serangan itu dan Saril juga tidak menyukai Di. Untungnya Di menyerap sebagian besar energi serangan itu, kalau nggak mungkin bumi akan terancam punah. Dan menurut gue mungkin sebenarnya Di bisa dengan mudah menghilangkan semua serangan itu sih. Akibat memaksakan serangan sedahsyat itu, Raja Iblis dan pahlawan sebelumnya tidak bisa menahannya, dan tewas di kejadian itu juga. Karena walaupun mereka cukup ahli dalam sihir dimensi, tetap saja kekuatan mereka masih dalam lingkup sistem. Masih jauh dari sihir dimensi milik Gulie dan Shiraori. Awalnya cuma Di, Gulie, dan Sariel yang tahu tepatnya kejadian itu. Tapi setelah Shiraori menemukan buku catatan harian Potimas, Shiraori langsung mengintip ke masa lalu dan menghubungkan semua kejadian persisnya, dan itulah yang terjadi. Selanjutnya, mari kita bahas sedikit partnya Sun yang sepertinya lagi cukup bahagia setelah Fei mendapat wujud manusianya. Padahal gue lebih senang lihat Fei di wujud Wim-nya guys. Setelah melakukan pelarian, akhirnya Sun dan kawan-kawan memilih untuk melintasi labirin agar sampai ke benua Dastrudia dan menuju ke desa Elf. Karena itu memang cara terbaik daripada melintasi lautan dan ujung-ujungnya cuma diserang naga air. Biasanya sih para elf menggunakan gerbang teleportasi yang tersebar di beberapa tempat untuk melintasi lautan. Tapi gue lupa Potimas punya gerbang teleportasi di daerah itu atau tidak. Harusnya sih ada. Mungkin karena klon Potimas yang sebelumnya bersama Oka Sensei sudah dibunuh oleh Sophia, jadi mereka nggak bisa gunain gerbang teleportasi milik ras elf. Begitu juga dengan agama firman Tuhan dan fraksi besar lainnya, mereka biasa menggunakan teleportasi untuk melintasi lautan. Cuma memang sangat sedikit orang yang bisa menggunakan sihir itu. Dan setelah menyelam, mereka diserang oleh naga air, dan di sini gue lumayan heran sih. Nih pahlawan udah sok-sokan maju dan terlihat mau melindungi, ujung-ujungnya malah jadi beban doang. Tapi ya karena mempunyai perlindungan ilahi, tetap aja hoki. Padahal naga seperti itu cuma buat mancing sama Kumoko. Jangan lupa ya guys, kalau partnya Sun dan Kumoko itu ada di waktu yang berbeda. Jadi saat Sun melintasi labirin, para monsternya udah dihabisin sama anak-anaknya Shiraori. Palingan cuma ada anak-anak Shiraori atau laba-laba jenis baru, Horoneia, dan beberapa monster kecil. Dan kemungkinan besar Shiraori udah menyuruh para Horoneia untuk tidak membunuh Sun dan kawan-kawan. Karena tujuan Shiraori kan emang bukan untuk membantai mereka. Apalagi di situ ada Oka Sensei yang sangat disayangi Shiraori. Sebelumnya ada yang nanya kenapa ini naga udah dibunuh Kumoko tapi bisa muncul lagi dan menyerang Sun. Jenis naga air seperti itu ada banyak banget di lautan guys. Dan itu cuma para kroconya aja. Kalau naga air yang sesungguhnya atau naga kuno terkuat Iena masih belum muncul. Dan sekalinya muncul kena bully sama Sophia di perang final nanti.
Dan seperti biasa karena Sun memiliki perlindungan ilahi yang bisa membuatnya mudah dalam mencapai hasil apapun. Dan keinginan Sun adalah selamat sampai ke desa Elf. Jadi mau apapun yang terjadi, dia akan sampai di desa Elf dalam keadaan sehat walafiat. Lu pada pasti menikmati banget candaan Sun, Fei Katia, dan Oka Sensei guys. Lalu berikutnya kita melihat Kumoko yang lagi asik memancing naga air. Dan setelah itu dia mendapat ide untuk mengalahkan boneka Taratek, yaitu dengan menyimpan air laut di dimensi miliknya sendiri dan memindahkannya di tempat lain untuk menenggelamkan boneka Taratek. Dia emang sudah melakukan persiapan yang matang dan memikirkan kelemahan mereka. Pokoknya kalau Kumoko udah maju nyamperin musuhnya, berarti dia udah siap segalanya. Dan di akhir episode kita bisa melihat Raja Iblis Ariel yang akhirnya turun tangan langsung untuk melenyapkan Kumoko. Dan Kumoko menyadari kalau Ariel sampai ke tempat itu tanpa menggunakan teleportasi, melainkan dengan kecepatannya. Karena emang Ariel itu nggak bisa menggunakan sihir teleportasi, padahal dia makhluk terkuat dalam sistem. Tapi kecepatan Ariel dalam bergerak melebihi orang yang menggunakan teleportasi, jadi malah lebih menakutkan. Sekali Ariel mengayunkan tangannya aja udah bisa menghancurkan tubuh Kumoko dan menghembaskan darah itu. Kalau di LN itu efeknya lumayan dahsyat. Hanya dengan mengayunkan tangannya aja itu guys, tanpa menggunakan sihir apapun. Karena di sini kan Ariel belum tahu kalau Kumoko memiliki keabadian. Jadi dia mengira kalau Kumoko udah mati terkena serangan itu. Dan Kumokonya juga pintar, di tengah serangan itu dia menandai Ariel, jadi nanti dia akan selalu tahu di mana posisi Ariel berada. Tapi sepertinya ke depan Ariel bertarung dengan Kumoko menggunakan mode CGI. Terlihat jelas di scene ini. Ya, semoga aja tetap bagus seperti pertarungan Alaba. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini, dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Guru guys.